Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Itu mana kopiannya? Dipakai dulu. Ada yang belum pakai kopinya? Coba ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Oke, baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, hujan ya, kita mau berdoa dulu dengan doa selawat dan bertanya. Coba pernah silakan dibimbing doanya. Ya, saya yang dapat mengambil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'akhirana wa tarwatanibana wa talbana bil furu'i ma ila yaumiddin wa an tansurana wa tabba alaina wa tarzuqana wa taghfirana wa taghfirana wa liyamil muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjut, saya absen dulu. Yang dipanggil namanya bilang hadir ya. Abdul Munib. Oh, ini. Abu Abdul Albab. Al-Fatih. Al-Fat Najami Syafar. Afilian. Andril. Daniel. Daniel Al-Fari. Enji. Imron. Umar. Lalu Marzuki. Muhammad Faiz. Muhammad Fadlan Amin. Muhammad Fadlan Lain. Muhammad Asari Islam. Muhammad Malik Robi. Kapan? Bisa dikunci jendelanya? Muhammad Royan. Muhammad Yusri. Muntazam ini juga. Kamrin Ali. Oke, terima kasih. Oke, baik teman-teman. Jadi hari ini materi kita adalah teks cerita pendek atau cerpen. Ada yang sudah pernah membaca cerpen? Coba, udah. Apa judulnya? Oh, si Kancil. Si Kancil. Ceritanya dengan buaya, ya. Ceritanya dengan singa. Ada yang lain? Atau pernah membaca cerpen-cerpen dari Indonesia? Oke. Jadi nanti teman-teman saya kasih contoh cerpen yang bisa teman-teman baca. Itu menjadi tugas teman-teman untuk menganalisis cerpen tersebut. Baik, materinya adalah cerita pendek. Silakan tulis. Kita mulai dari apa itu cerita pendek. Bisa diperhatikan sebentar. Jadi cerita pendek itu adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Maksudnya isi cerpen bukanlah kejadian nyata, melainkan hanya karangan atau imajinasi penulis. Sebelum itu perlu kita tahu karya sastra itu apa saja. Karya sastra. Di karya sastra itu ada
drama atau naskah drama. Naskah drama. Ini kan dia kalau ini puitis, bahasanya pendek. Naskah drama ini ada dialognya, terus tokohnya itu banyak dalam naskah drama. Nah, cerpen itu masuk dalam prosa. Jadi prosa ini dia tidak memiliki aturan. Dia karya sastra yang bebas, tidak seperti puisi. Kalau puisi lama misalkan berima, aku adalah binatang jalan, yang apa nanti akhirnya kan ada misalkan AAAA atau BBBB. Nah di puisi. Nah kalau prosa dia tidak lepas bebas, makanya ceritanya panjang. Prosa ini ada dua, cerpen yang kita pelajari sekarang, cerita pendek dan apa? Novel. Dia cerita pendek, cerpen dia bebas, dia bercerita sebebas-bebasnya di sana. Entah dia pakai narasi atau dia ada dialog antar pemain, tidak ada ketentuan yang mengikat seperti puisi dan naskah drama. Nah, misalkan pertanyaannya, gimana kalau cerpen itu berdasarkan kisah nyata atau novel berdasarkan kisah nyata? Ada yang pernah nonton film? Film ada berdasarkan kisah nyata kan? Misalkan kalau saya cerita kemarin di bawah Pele, itu ada filmnya berdasarkan kisah nyata. Lalu di sini kejadian nyata bukanlah kejadian nyata, melainkan hanya karena imajinasi. Yang nyata adalah ceritanya, ide ceritanya, ide atau gagasannya. Misalkan dia bercerita tentang Umar bin Khattab. Ada yang pernah nonton? Umar. Yang imajinasi, yang imajinatif, yang fiksi adalah, yang tidak nyata adalah dialog-dialognya, dialog atau cerita persisnya. Misalkan dia pakai baju apa, dia bermain di tempat seperti apa, kan itu nggak bisa kita bayangkan Umar itu karena kita tidak pernah bertemu kan. Makanya dibuat dia fiktif, imajinasi, tapi ceritanya itu dia nyata. Kayak dia bilang hanya karangan atau imajinasi penulisnya yang menjadikan imajinasi adalah ceritanya, tapi ide pokok dari ceritanya adalah nyata. Bisa dipahami ya? Sudah ditulis? Ya. Oke. Selanjutnya adalah ciri-ciri cerpen. Ada 6 ciri-ciri dari cerpen. Nah, hapus dulu apanya? Dulu di MTS pasti pernah belajar tentang cerpen kan? Nah sekarang kita belajar lebih jauh, lebih dalam tentang cerpen. Nanti teman-teman akan menganalisis apa unsur pembangun dari cerpen itu, sehingga teman-teman nanti jika menulis cerpen punya bayangan. Cerita fiktif. Ini sama dengan yang apa saya sampaikan tadi pada pengertian bahwa yang fiktif adalah ceritanya, dialog-dialognya, latarnya, settingnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jumlah katanya sedikit. Nah, tadi prosa ada 2. Prosa itu ada 2. Apa? Cerpen dan novel. Apa yang membedakan yang ini kedua ini? Itu yang membedakan. Ada ciri-ciri kedua. Bahwa cerpen ini jumlah katanya sedikit. Sedikit itu dalam artian tidak lebih dari 10.000 kata. Kalau kita nulis di sekarang pakai laptop, kalau nulis kan itu bisa kelihatan dia katanya sudah berapa. Jadi kalau lebih dari itu bisa dikategorikan novel. Kalau lebih dari 10.000 kata. Jadi dihitung per katanya. Kalau di HP kan dia dihitung, spasinya juga dihitung. Nah kalau ini lewat laptop bisa dihitung nanti kalau teman-teman nulis katanya. Tidak perlu dihitung satu persatu kan. Ada banget plus 10.000. Kemudian yang ketiga, ada bisa ditulis ya yang kedua. Keterbatasan tokoh dan karakter. Karena dia jumlah katanya sedikit, 10.000. Jumlah kata hanya 10.000. Maka dia tidak bisa seperti naskah drama atau novel yang panjang banget atau film-film. Jadi cukup dengan 1 atau 2 tokoh untuk menceritakan peristiwa yang ada dalam
novel itu. Dia terlalu panjang ceritanya, kan? Makin terutama misalkan semakin banyak dia bertemu orang, maka semakin banyak dia berbicara, kan? Ceritanya makin panjang. Maka itu di dalam cerpen pokoknya tidak banyak, 1, 2, 3, dan yang 4, plot yang singkat. Cerpen memiliki plot yang singkat dan hanya fokus pada satu aspek cerita saja. Nah, kalau kita nonton film kan, misalkan GGS atau apa, panjang ceritanya, dia pas dia hilang dia cerita lagi dia di rumahnya, orang tuanya di mana, teman sekolahnya di mana. Nah, kalau di cerpen fokus dia kan ketika dia menceritakan apa kancil bertemu dengan buaya, kan fokus dia hanya pada cerita kancil dan buaya. Tidak perlu dia cerita lagi ke singa ke apa, karena ini cerpen bahasanya sedikit. Kalau dia panjang lagi maka dia akan lebih dari 10.000 kata. Nah, itu maksudnya nanti ke novel. Kemudian yang 5, gaya bahasa yang padat. Nah, jadi cerpen itu tulis dalam gaya bahasa yang padat sehingga dia bisa menjadi ringkas. Itu sama maknanya dengan tadi, karena tetap acuannya adalah ini 10.000 kata. Pakai panjang, bertele-tele, narasi novel kan bisa sampai segini. Itu bisa jutaan kata kan. Nah, maka cerpen dia tidak terlalu bertele-tele bahasanya. Namun ini yang jadi penting, punya pesan yang mendalam. Walaupun dia pendek-pendek, walaupun dia singkat, walaupun dia tokohnya cuma 2 misalkan, pasti dia akan punya pesan karena dia bebas tadi. Ini karya sastra, imajinatif dan sebagainya. Teman-teman bisa mengambil pelajaran dari cerpen itu. Sekali duduk, teman-teman baca, bisa saja sekali duduk itu bisa merubah pola pikir teman-teman, bisa merubah hidup teman-teman karena baca cerpen yang hanya 5 menit misalkan. Nah, itu kekuatannya cerpen, ini tidak perlu berhari-hari untuk membaca seperti novel. Ada yang ingin ditanyakan dari pengertian dan ciri tadi? Lanjut? Ini sudah ditulis ya? Ini kelasnya cukup pintar-pintar ya. Ada yang bertanya, menulis cepat juga. Ini yang disukai dulu. Sekarang setelah kita belajar ciri-ciri, kita akan belajar struktur cerpen. Jadi kalau kita bangunan misalkan ada strukturnya, ada fondasi, lantai, tiang, tembok ini kan, lalu atasnya, baru ke atas. Cerpen juga begitu. Ini struktur yang saya ambil di Gramedia, webnya Gramedia. Jadi teman-teman kan ada buku Gramedia kan, ada yang punya web. Jadi di sana ditulis ada sekitar 6 struktur dari cerpen. Kita coba pahami satu persatu. Yang pertama, abstrak. Nanti bisa dibaca ya. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Jadi abstrak ini selain dia menceritakan gambaran awal, misalkan oh ini akan bercerita tentang kancil dan buaya, itu sudah jelas kan pikiran kita. Oh ini nanti pasti ada kancil, apa dia dimakan buaya atau kancil memakan buaya, itu akan dijelaskan di sini. Di abstrak itu juga berisi gambaran singkat tentang cerita itu. Namun dari itu semua, abstrak ini hanya pelengkap, bisa tidak ada. Kemudian yang kedua ada orientasi. Orientasi biasanya menjelaskan tentang latar cerita, waktu, suasana, tempat yang digunakan dalam gambaran cerita. Jadi di sini dia selain menggambarkan ini, dia mengenalkan, oh berarti ini cerpennya di gunungan. Kita bisa membayangkan mungkin seperti Sembalun atau mungkin seperti Gunung Sasa, misalkan yang tinggi banget, yang 300 meter itu kan, Gunung Mobar. Ada yang pernah ke Gunung Sasa? Nah itu ada ya. Nggak pernah ada di sana tinggi sekali. Mana Gunung Sasa dan 300 meter. Tentang latar cerita. Jadi di sini dia di awal ini, di awal ya, di awal. Dia bisa menceritakan ini. Selain itu orientasi juga
tidak hanya menceritakan ini waktu dia juga sambilan ada tokohnya dalam wadah tokohnya. Namun lebih jauh, tokoh itu akan dijelaskan di komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Jadi kelihatan nanti tokohnya baik atau jahat. Nah, ketika lihat tokohnya kelihatan baik, misalkan muncul masalah nih, ada dia dijahati oleh orang, kemudian apanya mungkin dicuri sama orang, itu muncul masalah di komplikasi. Setelah muncul masalah, apa yang terjadi? Nah, kalau di sini tulis evaluasi atau sebenarnya bisa kita sebut klimaks. Jadi di sini dia merangkum masalah itu dievaluasi. Jika dia muncul masalah, semakin naik dia masalahnya, semakin naik baru dia mencak konflik melalui di bagian klimaks dan bagian tinggi masalah yang jadi tahap paling tinggi. Jadi setelah dia dikenalkan muncul masalah, maka masalahnya memuncak di bagian evaluasi, atau kita bisa juga menyebutnya dengan klimaks. Nah, setelah muncul klimaks, apa yang terjadi? Perlu ada resolusi. Apa resolusi? Penyelesaian masalah. Jadi resolusi ini merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan mengenai solusi permasalahan yang dialami oleh orang. Tidak dipahami. Misalkan ketika dia kancil akan dimakan buaya, solusinya apa? Dia kancil ini membohongi buaya dengan cara dia menghitung dulu buaya ini kan berapa sehingga dia nanti dapat bagian sama berapa. Itu kan solusi. Solusinya adalah dengan cara membohongi buaya. Kadang bohong pun juga bisa dalam kondisi tertentu. Jadi kalau setiap hari ya bagi juga ya. Dan keenam terakhir ini adalah moda. Ini bagian akhir dari cerpen itu. Itu biasanya berisi tentang moral, atau bisa berisi juga tentang harapan, ibroh dan sebagainya. Kalau apa teman-teman storytelling di akhir kan ada ibroh. Sama dengan moda ini juga ada ibroh atau pelajaran yang bisa diambil atau yang bisa kita teladani dari. Nah, kadang di dalam menemukan apa yang dituliskan tadi itu beda-beda tergantung pembacaan dari teman-teman sendiri. Gitu ya? Ada yang ingin ditanyakan? Dari lebah berarti jadi enam struktur ini. Ya. Nah, ini yang penting sekarang, teman-teman. Nanti teman-teman akan melakukan analisis cerpen. Ya, ini unsur deskripsi. Ada namanya unsur pembangun. Dia yang membangun, dia yang meletakkan fondasi pada cerpen itu sendiri. Ada unsur intrinsik dan apa? Intrinsiknya apa? In apa in? Masuk atau dalam. Berarti dia berada dalam cerita atau teks itu. Jadi unsur yang ini tuh dibangun dalam teks. Sedangkan pokoknya kan ada di dalam teks. Nanti lihat temanya kan ada di dalam teks. Ini di luar teks itu apa saja? Yang pertama ada tema. Kalau yang ini teman-teman juga bisa baca di dalam buku paket. Tema, gagasan pokok yang mendasari pembuatan cerpen. Coba kita mau buat tema apa? Kehidupan, atau percintaan, atau bencana, misalkan, atau sekolah, misalkan. Itu beda. Tema dan judul itu berbeda. Jadi, modalnya adalah tema. Nanti judul itu kan tergantung cerita yang kita buat. Temanya kehidupan, bisa saja
kehidupan azab apa azab Saling undang. azab paling undang apa. Kemudian yang kedua ada tokoh dan tokohan. Nanti tokoh dan tokohan ini orang-orang yang ada dalam Cerita. pelaku memegang peran. Tokoh itu adalah orang-orangnya. Tokoh itu peran-perannya, orang-orangnya. Penokohan itu adalah apa? Peran-peran. Peran atau watak. Sedangkan watak yang baik disebut apa? Protagonis. Terus Antagonis. ada juga Antagonis. ini sudah paham. Kita lanjut ke alur. Alur cerita yang tokoh terdiri atas 3 jenis, yaitu alur maju. Jadi dari awal dia cerita sampai ke depan. Jadi tidak ada dia mengulang-ulang. Kalau alur mundur ini bisa saja di awal itu dia bercerita tentang masa lalu. Lalu nanti di akhir dia berada di masa depan. Kalau alur campuran, ya kadang dia maju, alurnya tiba-tiba nanti tokohnya dia bercerita masa lalu. Contohnya Naruto, itu kan sering sekali dia flashback kan, atau One Piece flashback. Nah itu disebut alur campuran. Sudah dipahami ya? Kemudian yang keempat ada latar. Nah, latar ini atau setting biasanya disebut ada waktu itu siang, pagi, sore, malam, atau misalkan ada yang lebih spesifik jam, misalkan jam berapa, jam 2 siang, jam 2 malam kan. Kemudian ada suara tempat ini di sekolah, di jalan, di gunung, kemudian di lembah, di kota. Karena ada mendaki gunung, mendaki lembah, gitu. Tempatnya di gunung, di lembah. Menelusuri sungai. Menelusuri sungai bisa, mendaki gunung, lewati lembah. Nah, itu jadi jelas dia di sana tempatnya di gunung, di lembah. Kemudian yang lain ada suasana. Suasana ini bisa sedih, apa juga Romantis. iya, romantis. Nah, ini kayaknya sedang berbunga-bunga. Ada romantis disebut. Kemudian ada apa lagi? Ini bahagia, romantis, senang, gembira, dan sebagainya. Apa penting ini? Jadi ini adalah emosi di dalam cerpen itu sendiri. Itu yang membawa kita bisa masuk ke dalam cerpen. Kita bisa merasakan cerpen itu. Kalau dia flat aja kan, tidak ada naik turun dari suasana. Itu kan kita bisa saja mengantuk atau bosan ya. Nah, ini yang penting juga di dalam cerpen sudut pandang. Sudut pandang itu adalah bagaimana penulis memposisikan diri dalam tulisannya. Ada sudut pandang orang pertama, tokoh utama. Di dalam cerpen itu yang bercerita adalah tokoh utama. Aku adalah Amri, aku lahir di bawah Gunung Agung Puro di Gunung Temung. Nah, itu berarti saya. Tapi ada juga sudut pandang orang pertama, tokoh sampingan. Tokoh sampingan ini bisa saja lawan mainnya atau figurannya. Kan saya dengan ini. Jadi dia menceritakan saya sebagai tokoh utama, misalkan ini siapa namanya? Siapa? Enji menceritakan saya. Kak Amri adalah mahasiswa PLP tergagah di Syarif. Misalkan saya tokoh utamanya, dia yang menceritakan saya. Sudut pandang orang pertama, tokoh. Nah, dan yang ketiga ada orang ketiga serba tahu. Dia orang ini tidak berada dalam cerita, dia yang menceritakan. Kalau yang dua ini dia masuk dalam cerita, dia ada di dalam cerpen itu, ada namanya. Saya bergaul dengan dia sebagai tokoh utama. Orang ketiga ini tidak ada dalam cerpen, dia menceritakan tentang pondok-pondok Imam Salim ini, atau Enji adalah dia sama, tapi dia tidak ada dalam cerita saya ini. Dia serba tahu, nanti tiba-tiba dia menceritakan saya, dia tiba-tiba menceritakan Enji, atau dia tiba-tiba menceritakan yang lain. Makanya dia sebut serba tahu. Dan yang terakhir, amanah. Ini sudah terbiasa ya, sudah tahu kalau bacaan kan amanah pembina upacara. Itu berarti pesan-pesan, nasihat-nasihat dan sebagainya.
Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Sudah? Bisa dipahami? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tidak? Ya? Oke. Ini sudah paham ya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi terakhirnya. Mungkin nanti di akhir saya sedikit tanya tentang proses cerpen, diperhatikan saja ya, sambil ditulis. Materi yang terakhir, tadi kan ada dua ya, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sekarang unsur yang berasal dari luar, tidak ada dalam teks itu, ada disebut. Ada kondisi budaya. Kalau misalkan tentang kalau sekarang misalkan sosial budaya sedang kemarin terjadi apa namanya demo misalkan karena kebijakan pemerintah. Nah, bisa saja karena itu saya menulis cerpen, karena alasan itu saya menulis cerpen tentang bagaimana DPR, misalkan ceritakan DPR karena ada kebijakan-kebijakan yang tidak bagus sekarang. Nah, itu sosial budaya. Kemudian keadaan kita. Kalau di ayatnya misalkan bisa saja saya bercerita tentang air dan sebagainya, atau bisa saja tokohnya itu di dalam cerpen itu dia tidak ada yang marah, dia adem-adem, dia ramah karena faktor lingkungannya yang dingin, yang adem dan sebagainya itu kan berpengaruh terhadap orang gitu. Dan yang ketiga adalah latar belakang pengarang. Ini sangat berpengaruh teman-teman. Misalkan saya yang sekolah di Merce pasti punya pandangan yang berbeda dalam menulis cerpen dengan teman-teman yang menulis di yang sekolah di Salut misalkan. Ketika menulis tentang cerpen agama misalkan, pasti nanti ada sesuatu yang beda. Karena apa? Belajar saya di sana beda dengan belajar teman-teman di sini. Terus keluarga saya juga berbeda, pendidikan agama, pekerjaan saya juga berbeda. Itu berpengaruh terhadap bagaimana kita menulis cerpen. Bisa dipahami ya? Saya ingin saya dari ini. Tapi karena kita fokusnya di unsur intrinsik yang 6 tadi, ada apa yang 6? Ada tema, kemudian tokoh dan ada kemudian sudut pandang dan amanah. Ini ada 6 fokus kita hari ini. Kenapa kita fokus terhadap 6 ini? Karena ini berada dalam teks dulu. Ketika teman-teman mau belajar menulis cerpen, teman-teman harus paham yang ini dulu. Maka dari itu, untuk teman-teman bisa lebih paham tentang hal itu, teman-teman perlu membaca cerpen dan perlu menelisik kira-kira ini temanya apa, ini adalah alurnya seperti apa, tokohnya siapa saja, itu ya. Karena sudah tidak ditanyakan ya? Sudah paham tadi maksudnya? Sekarang teman-teman kelompok, ini kelompok 1, ini mejanya, ini kelompok 2, dan itu kelompok 3. Siapa namanya? Nah, jadi kelompok 3 ya, ini sama-sama diskusi. Ini nanti ditulis namanya, nama kelompok 1, ditulis nama-namanya. Nama kelompoknya di sini, kemudian dibaca ini. Dibaca cerpennya, singkat saja cerpennya. Ditulis di sini nanti temanya apa, tokoh dan pentokohannya gimana, alurnya seperti apa, latarnya seperti apa, sudut pandangnya dan amanatnya seperti apa. Gitu ya.
Di bawah itunya, di bawah ada. Jangan nomor satu dipresentasikan hasil diskusinya. Nomor dua ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Secara besar soalnya, Ustaz. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari teks cerpen yang tadi diberikan. Jadi yang berjudul Jejak Kaki di Pasir. Baik. Dia akan dipresentasikan pertama oleh saudara kita Endi. Ya, saudara Endi, jelaskan apa ini. Saya akan menjelaskan analisis unsur intrinsik yang pertama, yaitu tema. Tema yang dapat kita ambil dari teks cerpen yang sudah kita diskusikan sama kelompok kita tadi itu adalah refleksi kehidupan tentang arti perjalanan dan ketekunan dalam menghadapi hidup serta nilai kebijaksanaan dari pengalaman. Ya, akan dilanjutkan oleh beberapa tadi. Saya akan menjelaskan unsur intrinsik di bagian tokoh dan penokohan. Di bagian tokoh dan penokohan ada 2 tokoh, yaitu Pak Budi dan Andi. Dan Pak Budi ya sebagai tokoh utama yang menjadi simbol kebijaksanaan dan ketenangan batin. Ia mewakili nilai hidup yang sabar dan penuh makna. Tokoh yang kedua yaitu Andi, tokoh pendamping yang mengalami perubahan karakter. Ia awalnya ambisius dan terburu-buru, tetapi kemudian menjadi lebih sabar dan reflektif setelah mendapat nasihat dari Pak Budi. Saya akan menjelaskan unsur intrinsik bagian alur maju ada 4. 1. Perkenalan Pak Budi dan kebiasaannya berjalan di pantai. 2. Konflik ringan muncul ketika Andi mempertanyakan kebiasaan itu. 3. Klimaks terjadi saat Pak Budi menjelaskan makna langkah-langkah hidup. 4. Menyelesaikan ditunjukkan melalui perubahan sikap Andi yang mulai memahami dan meneladani Pak Budi. Ya, dilanjutkan lagi karena menjelaskan pada rekor. Saya akan menjelaskan unsur intrinsik bagian latar. Pertama, tempat. Tempat ini bisa berupa pantai, desa nelayan yang tenang, simbol ketenangan dan refleksi diri. Yang kedua, waktu. Pagi hari menggambarkan awal kehidupan dan harapan baru. Dan terakhir, suasana penuh kedamaian dan renungan. Sudah? 32 lagi. Dua. Ya, sisanya saya sendiri jelaskan.
Jelaskan unsur estetik bagian sudut pandang. 5. Sudut pandang. Sudut pandang dari teks tersebut yaitu orang ketiga serba tahu. Orang ketiga serba tahu. Narator menggambarkan tokoh dan perasaan mereka dari luar namun tetap objektif. Yang keenam, amanat. Setiap langkah kecil amanat dari teks tersebut yaitu setiap langkah kecil memiliki arti besar dalam hidup. Jangan hanya mengajar hasil, tetapi nikmatilah proses. Jangan hanya mengejar hasil, tetapi nikmatilah proses dan pembelajaran di sepanjang perjalanan. Sekian dari kelompok 2. Selanjutnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor 1. Nanti langsung dibaca aja ya. Temanya apa, tokohnya apa, langsung dibaca biar lebih cepat. Gitu ya. Mana pertanyaannya biar saya periksa ini. Oke, terima kasih ya. Sekarang nomor 1, ini langsung saja dibaca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tema makna kehidupan dan pentingnya menghargai proses dalam mencapai tujuan. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokohnya di sini ada 2, Pak Budi dan juga Andi. Pak Budi adalah tokoh utama, seorang pria tua yang bijaksana, sabar dan tekun. Andi adalah tokoh tambahan, pemuda yang awalnya terburu-buru mengejar cita-cita, kemudian menjadi lebih bijak setelah belajar dari Pak Budi. 3. Alur maju dimulai dari kebiasaan Pak Budi berjalan di pantai. Pertemuannya dengan Andi, percakapan tentang mana lengkap hidup hingga perubahan sikap Andi. Latar tempat pantai di sebuah desa nelayan. Latar waktu pagi hari. Latar suasana tenang, damai dan penuh keruman. 5. Sudut pandang. Sudut pandang orang ketiga serba tahu, karena narator mengetahui perasaan dan pemikiran para tokoh. 6. Amanat. Hargailah setiap langkah dalam hidup karena proses dan perjalanan sama pentingnya dalam perjalanan. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sebenarnya. Nanti yang saya itu tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang analisis unsur Diperhatikan temannya ya. Ya. Soal yang pertama, Dibaca saja lalu temanya apa. jadi temanya adalah tentang kehidupan, arti langkah, keteguhan hati dan setiap proses yang dijalani manusia dalam menjalani atau menapak hidupnya. 2. Tokoh dan penokohan. Ada 2, yaitu Pak Budi dan Andi. Pak Budi memiliki kebijaksanaan dan ketenangan batin, dan Pak Andi, tokoh yang kedua, Pak Andi, seorang yang bersungguh-sungguh dalam meraih kesuksesan dan haus akan kesuksesan kita. Komplikasi. Kalimat 19.
serta tamu yang mengajak para membaca untuk merenung. Amanat hidup bukan hidup bukan tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan, tapi seberapa dalam kita memahami setiap langkah yang kita ambil. Setiap jejak kecil apapun memiliki makna yang abadi bagi diri sendiri dan orang lain. Ya. Sudah? Jadi dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang dulu semuanya. Dari pembacaan teman-teman, ternyata teman-teman sudah paham apa itu unsur intrinsik dari tema yang tadi. Secara umum, ya kehidupan. Kemudian ada tokohnya ada dua, Pak Adi dan Pak Budi dan Adi, di mana Pak Adi ini lebih bijaksana dan ketika dia bertemu Budi, dia bisa berpengaruh terhadap Budi sehingga Budi juga bisa lebih bijaksana dan sebagainya. Andi maksud saya. Dan alurnya maju, alur maju tidak ada pengulangan dan tidak ada flashback, dia hanya berjalan dari pagi hari sampai dia selesai ceritanya. Dan tempatnya di pantai itu tadi kan yang sudah paham. Dan di waktu pagi hari dengan suasana yang damai, tentram, kemudian dipandang orang ketiga. Nah, jadi dia yang bercerita tidak ada dalam teks itu sendiri kan. Nah, itulah ini disebut dipandang orang ketiga serba. Dan amanatnya nikmati proses, jangan terburu-buru di apapun yang kita lakukan, kita berhati-hati, sabar, ikhlas dan sebagainya. Oke, berarti sudah paham ya? Sudah paham. Saya rasa sudah cukup teman-teman apa yang sudah teman-teman kerjakan. Nanti akan saya periksa lagi, baru nanti minggu depan saya akan berikan lagi tanggapan terkait kerjaan teman-teman. Apakah kita perlu mengulang lagi materi tentang action plan atau kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Nanti saya periksa dulu kerjaan teman-teman. Terima kasih ya. Ada yang perlu ditanyakan sebelum kita keluar setelah ini? Ada paham semua ya? Ya, teman-teman bisa belajar terus. Ini yang penting sebenarnya, ilmu. Teman-teman lebih paham bahwa kalau kita mengingat dunia dengan ilmu akhirat pun begitu, lagi keduanya belajar saja terus apa yang walaupun teman-teman tidak paham, ya ini selalu saya sampaikan. Walaupun teman-teman tidak paham, walaupun teman-teman tidak mengerti, karena suatu saat teman-teman pasti akan paham ilmu itu dan akan paham kenapa teman-teman belajar ilmu itu. Suatu saat pasti akan, kalau teman-teman tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami, dihafal saja apapun itu, terusnya. Karena suatu saat, saya ulang sekali lagi, teman-teman pasti akan paham ilmu itu dan pasti akan paham kenapa dulu teman-teman belajar ilmu. Terima kasih teman-teman. Untuk pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dalam hati, saya persilakan.